Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 138, Lintah. Jian Wushuang menyeret An Ying ke dalam gua. Wah! Jian Wushuang melemparkannya dan tubuhnya jatuh ke tanah. An Ying segera tersadar dari koma karena rasa sakitnya. Begitu dia bangun, dia berteriak kesakitan. Jian Wushuang berjalan ke arah An Ying dengan ramuan emas muda di salah satu tangannya. Ramuan ini bernilai 200 poin di paviliun rahasia Istana Naga, sekarang ini adalah bantuan untukmu. Melambaikan tangannya, Jian Wushuang membuat An Ying menelannya. Itu adalah obat mujarab di paviliun rahasia Istana Naga. Setelah meminumnya, An Ying tidak akan mati dalam waktu dekat. Katakan padaku, di mana ayah dan bibiku? Tanya Jian Wushuang. Ayahnya dan bibinya, yang sangat ia sayangi, dibawa pergi oleh Blood Feather Tower. An Ying tetap hidup sampai sekarang karena Jian Wushuang membutuhkan bantuannya untuk menemukan ayah dan bibinya. Ayahmu? Aku tidak tahu, jawab An Ying sambil menggelengkan kepalanya. Sambil menyipitkan matanya, Jian Wushuang tidak terkejut. Ayahnya adalah orang pertama yang membangkitkan jiwa pedangnya. Menara Bulu Darah telah mengirim banyak ahli dan membantai seluruh klan Ji untuk menangkapnya. Di mata Blood Feather Tower, ayahnya jauh lebih penting daripada bibinya. Oleh karena itu, ayahnya harus dikurung di tempat yang lebih rahasia. Bagaimana dengan bibimu? Hehe, maksudmu Ji Wuyue, kan? Aku menangkapnya 3 tahun lalu dan aku tahu di mana dia sekarang. Tapi, apakah menurutmu aku akan memberitahumu? Kata An Ying, menatap Jian Wushuang dengan sinis. Aku tahu kau tidak akan mudah mengatakannya padaku, jadi aku menyiapkan sesuatu untukmu. Setelah mengatakan itu, Jian Wushuang membalikkan tangannya, memperlihatkan telur cacing berwarna kuning muda. Tampaknya telur itu akan menetas menjadi bayi cacing. An Ying, ku dengar kau ahli dalam meracuni. Karena racun penggigit hati di tubuh bibiku berasal darimu, kau pasti tahu apa yang ada di tanganku ini, kan? Kata Jian Wushuang. Melihat telur cacing kuning muda di tangan Jian Wushuang, An Ying segera mengubah ekspresi wajahnya dan berteriak, Lintah. Kau benar, jawab Jian Wushuang sambil tersenyum tipis. Lalu, dia dengan cepat memasukkannya ke dalam mulut An Ying tanpa memberinya kesempatan untuk berbicara. An Ying berjuang keras, tetapi tidak berhasil sama sekali karena dantiannya telah dinonaktifkan. Setelah menelan telur cacing berwarna kuning muda, wajahnya memerah dan dia berusaha keras untuk muntah. Namun, telur lintah itu sudah meleleh di dalam tubuhnya. Lintah hidup di dalam darah. Begitu masuk ke dalam tubuh, ia akan langsung menetas, lalu mulai menghisap darah. Lintah pertama akan berubah menjadi 2, lalu 2 menjadi 4, dan akhirnya akan menetaskan ribuan lintah. Mereka akan menelan darahmu sedikit demi sedikit, lalu dagingmu. Tubuhmu akan ditelan seluruhnya dalam beberapa hari. Itulah tubuh yang ditelan oleh 10.000 cacing yang sebenarnya. Berbicara tentang rasa sakitnya, bibiku yang terkena racun penggigit jantungmu seharusnya lebih menderita daripada dirimu. Mendengar suara dingin Jian Wushuang, wajah An Ying tiba-tiba pucat. Baik lintah maupun racun penggigit jantung merupakan cara untuk menyiksa manusia. Lintah lebih mengerikan dalam hal rasa sakit, sedangkan racun penggigit jantung lebih kejam. Bagaimanapun, racun penggigit hati bekerja di dalam tubuh selangkah demi selangkah. Racun itu mungkin bertahan selama bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun. Racun itu tidak hanya menyiksa tubuh fisik tetapi juga pikiran. Sementara lintah bekerja lebih cepat dan lebih ganas, hanya bertahan 1 atau 2 hari sebelum kematian terjadi. Sebelum Jian Wushuang memutuskan untuk menyerang benteng tersebut, ia meminta wanita yang bertanggung jawab atas Istana Anak Naga Emas untuk menyiapkan telur lintah untuknya. Inilah saat yang telah ia tunggu-tunggu. Brengsek. Wajah An Ying masih merah dan terdistorsi. Rupanya, lintah di tubuhnya mulai menelan daging dan darahnya. Rasa sakitnya kuat dan tidak butuh waktu lama bagi lintah untuk bereproduksi. 1 berubah menjadi 2, dan 2 berubah menjadi 4. Rasa sakit yang dideritanya bertambah beberapa kali lipat. Ah! Rasa sakit yang tajam yang belum pernah ia rasakan sebelumnya menyebar ke seluruh tubuhnya, begitu menyakitkan hingga An Ying tidak dapat menahannya. Jadi ia mengangkat tangan kirinya dan mencoba memukul kepalanya. Namun, Jian Wushuang berdiri di sampingnya dan menatapnya. Ketika dia melihat An Ying mencoba memukul kepalanya dengan tangan kirinya, cahaya pedang menyambar dan tangan kiri An Ying langsung terputus, jatuh ke tanah. Setelah itu, Jian Wushuang menamparkan wajahnya. Itu adalah tamparan yang dikendalikan secara efektif oleh kekuatan spiritual. An Ying segera memuntahkan seteguk darah yang mengandung potongan-potongan giginya. Jian Wushuang telah menamparnya dan menghancurkan semua giginya kalau ia mencoba bunuh diri dengan menggigit lidahnya sendiri. Jangan pernah bermimpi untuk mati bersamaku di sini selama 2 hari ini. Nikmatilah. Jian Wushuang tersenyum dan duduk santai di sampingnya, lalu mengeluarkan sebotol anggur. Dia hanya minum.
Namun, An Ying tergeletak di tanah dengan tangan dan kakinya melambai, dan wajahnya sangat terdistorsi. Bunuh aku. Tolong bunuh aku. An Ying memohon dengan putus asa, tetapi dia mengatakannya dengan tidak jelas karena semua giginya hancur. Sambil menatapnya dengan dingin, Jian Wushuang tidak menawarkan belas kasihan padanya. Ia tahu dengan jelas bahwa rasa sakit yang ditimbulkan lintah itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan rasa sakit yang ditimbulkan oleh racun penggigit jantung dalam tubuh bibinya selama bertahun-tahun. Lebih parahnya lagi, dialah yang meracuni bibinya dengan racun penggigit jantung. Hampir setengah jam kemudian, lintah di tubuh An Ying telah berubah menjadi 8. Rasa sakitnya sudah meningkat 8 kali lipat. Ah! An Ying meraung-raung dengan gila saat menahan rasa sakit yang luar biasa. Ia hampir kehilangan akal sehatnya. Ia tidak sanggup lagi menahan penderitaan yang luar biasa itu. Aku akan beritahu kau di mana Ji Wuyue berada. Geram An Ying. Kemudian Jian Wushuang yang sedang minum, berbalik dan menatapnya. Akan kuceritakan padamu. Setelah itu, tolong bunuh aku. An Ying meraung. Dia tidak ingin hidup lagi. Dia hanya ingin mati. Namun, dia bahkan tidak bisa bunuh diri karena tangannya terputus dan giginya copot. Katakan padaku. Jian Wushuang tidak ingin membuang waktu. Ji Wuyue, dia dikurung oleh keluarga situ, kata An Ying tidak jelas. Keluarga situ? Yang mana? Jian Wushuang bertanya dan mengerutkan kening. Keluarga situ di komando Bas Hui, situ King Yue adalah tuan mereka. Ji Wuyue dikurung di rumah besar keluarga situ, gerutu An Ying. Situ King Yue. Ekspresi wajah Jian Wushuang tiba-tiba berubah. Situ King Yue, dia mengenalnya dan dia juga pernah bertemu dengannya sebelumnya.